Hai, selamat datang di Windbow Storyline. Hari ini aku bakal jelasin tentang film skifi romance yang judulnya Io. Spoiler ahead, hati-hati ya. Film ini berlatar di masa kini pasca apokaliptik di mana atmosfer bumi udah jadi sangat beracun. Beberapa ilmuwan udah meramalkan ini sebelumnya dan bikin stasiun pembangkit yang dikirim ke luar angkasa buat ngambil energi geotermal dari planet lain. Gak lama kemudian, orang-orang mulai mati saat tidur dan tercekik di jalan. Darah di pembuluh darah mereka mulai berubah jadi hitam karena perubahan yang gak terduga. Komposisi atmosfer bumi banyak yang menyebutnya sebagai usaha terakhir bumi untuk bertahan hidup dengan mengusir manusia. Sisa-sisa manusia yang ada kemudian melarikan diri dari planet ini dengan 100 kapal. Mereka segera tiba di stasiun luar angkasa yang disebut misi Exodus. Stasiun ini seperti sekoci di atas bulan vulkanik Jupiter yang bernama Io. Namun, tidak semua orang mau menyerah pada bumi. Dan Sam Walden adalah salah satu dari sedikit manusia yang masih tinggal di sana. Dia hidup sendirian di ketinggian di mana udaranya masih bisa dihirup untuk sekarang. Sam saat ini mencoba untuk membesarkan lebah yang bisa bertahan di atmosfer ini. Dia juga melanjutkan penelitian ayahnya, Dr. Harry Walden. Dia sudah diajari Sam bahwa prinsip dasar alam adalah bertahan hidup. Itu ada di pikiran kita, di jiwa kita untuk mencari kehidupan, apapun yang terjadi. Tanaman dengan cepat beradaptasi untuk melawan racun amonia. Jadi Sam berharap bisa membantu lebah dan penyerbuk lainnya beradaptasi. Ini bisa jadi akhirnya membersihkan udara melalui penyerbukan tanaman penghasil oksigen. Sam dan Dr. Walden percaya bahwa manusia sedang menuju ke arah itu. Sementara itu, Sam punya pacar yang bernama Elon yang tinggal di stasiun Io. Mereka sering mengirim email satu sama lain sebagai bentuk komunikasi. Elon ingin Sam bergabung dengannya di stasiun, tapi dia yakin bahwa bumi tidak mati, hanya sedang dilahirkan kembali. Suatu hari, Sam menerima email dari Elon yang mengungkapkan bahwa Dewan Luar Angkasa telah secara resmi diumumkan ekspedisi dunia baru yang pertama yang bertujuan untuk menemukan rumah baru bagi umat manusia. Mereka telah memilih Proxima Centauri b, sebuah eksoplanet yang merupakan kembaran identik bumi dan berjarak 10 tahun perjalanan dari manusia. Semua teman Elon telah mendaftar untuk misi ini. Dia juga mengungkapkan bahwa pengumuman ekspedisi dunia baru ini memiliki implikasi serius untuk program Exodus. Sebelum Sam bisa menyelesaikan membaca emailnya, komputernya mengalami kerusakan dan dia pergi dengan ATV-nya untuk mencari perpustakaan tua yang sudah ditinggalkan. Di sana, dia mengecek buku mitologi, tapi tiba-tiba ada badai besar yang mendekati gedung, memaksanya untuk segera kembali ke tempat perlindungannya. Sam kemudian memperbaiki komputernya dan melanjutkan membaca email dari Elon. Dia tahu bahwa keputusan Dewan untuk mengumumkan ekspedisi dunia baru pertama mengubah segalanya secara langsung. Semua kapal luar angkasa, personel, energi, dan pasokan penting lainnya telah dialihkan ke ekspedisi dunia baru. Sisa pesawat Exodus di bumi juga akan diluncurkan dalam 4 hari, karena ini akan jadi yang terakhir baginya. Keesokan harinya, Sam memeriksa lebah-lebahnya, hanya untuk mengetahui bahwa semua lebahnya telah mati karena badai beracun. Badai itu juga menghancurkan kebun hijau miliknya. Setelah seorang pria tak dikenal bernama Micah mendarat dekat basis menggunakan balon helium. Dia segera bertemu dengan Sam dan bilang bahwa dia berniat menuju lokasi peluncuran dan meninggalkan bumi. Tapi pertama-tama dia ingin bicara dengan Dr. Harry Walden. Sam menawarkan air yang dia saring menggunakan pasir dan arang. Micah awalnya ragu untuk minum air keruh itu, tapi dia meyakinkannya bahwa air itu aman. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai asisten Dr. Walden, sembari menyembunyikan fakta bahwa dia sebenarnya adalah anaknya. Ketika Micah minta untuk bertemu, Sam bilang bahwa Dr. Walden sedang di lapangan melakukan penelitian. Micah minta untuk dibawa ke sana, tapi Sam bilang dia nggak bisa karena dia nggak tahu lokasi pastinya. Akhirnya, Micah memutuskan untuk menunggu sang ilmuwan, dan Sam menyiapkan makanan untuknya. Dia memberi Micah sayuran segar yang dia tanam di rumah kaca. Saat makan siang, Sam nanya apakah masih ada hewan di laut yang luas itu. Salah satu impiannya adalah pergi ke sana dan merasakan angin sejuk, tapi Micah menjawab bahwa tidak ada lagi yang tersisa di bumi. Semua hewan telah punah dan bahkan mikroorganisme juga sedang punah. Di adegan berikutnya, Sam menunjukkan labnya di mana dia melakukan penelitiannya. Dia juga bercerita tentang temannya, Elon, yang saat ini sedang mengerjakan misi sel surya ke Alpha Centauri. Setelah itu, dia memutar audio rekaman Dr. Walden di radio untuk orang-orang yang tersisa di bumi. Ini mengejutkan Micah karena dia mengira dia sedang mendengarkan Dr. Walden secara langsung. Sam menjawab bahwa itu adalah hal yang biasa. Protokol untuk saat Dr. Walden sedang di lapangan dan kemungkinan dia akan kembali besok. Saat mereka berbicara, Sam tiba-tiba mengungkapkan bahwa Elon bukan temannya, tapi pacarnya. Dia bertanya pada Micah apakah dia merasa aneh,
Tapi Micha bilang nggak ada yang salah dengan mencintai seseorang yang tinggal jutaan mil jauh. Lalu dia mulai bercerita tentang dirinya, mengungkapkan bahwa dia pernah ingin jadi guru tapi malah berakhir di balon udara. Selanjutnya, dia membawanya ke rumah kaca dan menunjukkan bagaimana dia melakukan penyerbukan tanaman secara manual sekarang setelah semua lebahnya mati. Sam punya 3 tanaman saudara, jagung, labu, dan kacang. Jagung memberikan struktur untuk kacang merambat, sementara labu menyebar di tanah. Kacang memberikan nitrogen sebagai imbalan. Micha tampak bosan dengan ini, jadi dia mengalihkan pembicaraan dan bertanya tentang tato-tatonya. Sam mengungkapkan bahwa itu adalah persamaan Well dan persamaan evolvabilitas Noack. Singkatnya, semua yang diperlukan agar kehidupan muncul adalah molekul yang terpapar pada kekuatan seleksi dan mutasi. Sam mengungkapkan bahwa dia melakukan itu untuk meningkatkan imunitasnya. Dia juga menunjukkan klip video tentang EG yang dibesarkan Dr. Walden di labnya. Meskipun mati setelah terpapar udara beracun, itu tetap menjadi pencapaian yang luar biasa. Keesokan harinya, Micha menemukan kamar tidur lama Dr. Walden dan istrinya, Jun. Dia bertanya kepada Sam tentang ibu, dan Sam mengungkapkan bahwa Jun jatuh sakit dan meninggal. Mendengar ini, Micha menyalahkan Dr. Walden karena membiarkan mereka tinggal di bumi yang beracun, yang menyebabkan kematian Jun. Dia kemudian tiba-tiba bergegas pergi. Dia masuk ke lab dan merusak pintu kantor Dr. Walden. Ternyata, ruangan itu dalam keadaan berantakan dan sepertinya tidak ada orang yang datang ke sana dalam waktu yang lama. Disinilah kita tahu bahwa Dr. Walden sebenarnya sudah meninggal. Film kemudian kembali ke masa lalu. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di bumi pasca apokaliptik melakukan eksperimen dan kehilangan istrinya, Dr. Walden menyadari bahwa planet ini sudah tidak bisa diselamatkan. Dia mendesak Sam untuk pergi ke Io, tapi dia menolak untuk menyerah padanya. Dr. Walden menjelaskan bahwa tidak lama lagi dia harus pergi karena dia akan sendirian setelah dia meninggal karena masalah kesehatan. Kembali ke masa kini, Sam membawa saya ke tempat di mana orang tuanya dimakamkan. Setelah memberikan penghormatan kepada yang sudah meninggal, Micha mengumumkan bahwa dia akan membawa Sam ke Space Suit Lab bersamanya. Dia juga menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak akan menerima jawaban tidak, jadi Sam dengan terpaksa setuju. Kemudian, Sam menulis kepada pacarnya bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan bumi selamanya dan bahwa mereka akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Saat mengemas barang-barangnya, dia melihat ada ratu lebah yang menetas di sarangnya dan dia kebal terhadap udara beracun. Ini bikin Sam sangat senang, tapi nggak merubah rencananya untuk meninggalkan bumi selamanya. Masalahnya, mereka nggak bisa pergi segera. Mereka harus menunggu angin baik untuk menerbangkan balon udara panas mereka ke tujuan. Tak lama setelah itu, Sam menerima balasan dari pacarnya yang menyatakan betapa senangnya Sam akan pergi dari bumi. Tapi dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sudah mendaftar untuk ekspedisi ke dunia baru yang berlangsung selama 10 tahun ini, berarti mereka akan terpisah selama bertahun-tahun. Berita itu membuat Sam hancur, dan dia langsung menangis melihat Micha yang patah hati. Micha memasak untuknya dan menceritakan tentang masa-masanya di bumi sebelum kiamat. Seiring berjalannya waktu, Micha semakin gelisah menunggu angin yang baik, sementara Sam mulai merasa kesepian sekarang karena pacarnya semakin menjauh darinya. Lalu mulai mendekati Micha dan mereka akhirnya terbahak-bahak. Keesokan harinya, Micha bangun dengan kabar bahwa peluncuran pesawat ulang-alik telah dipindahkan ke lokasi yang lebih jauh dari yang asli. Micha memeriksa cadangan heliumnya dan menyimpulkan bahwa dia tidak punya cukup bahan bakar untuk ekspedisi. Dia jadi frustrasi dan mengeluh bahwa dia terkutuk. Ketika Sam bertanya apa maksudnya, Micha mengungkapkan bahwa dia melihat selusin orang, termasuk istrinya sendiri, mati kelaparan. Dia adalah penyebab utama di balik semua itu karena dia egois menyembunyikan makanan dari mereka. Namun, Micha berjanji bahwa dia tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Sam. Sam terharu dengan kata-katanya, tapi mereka punya masalah yang lebih besar untuk dihadapi sekarang. Sam mengungkapkan bahwa dia tahu di mana mereka bisa menemukan helium. Ini membuat Micha bersemangat, dan mereka berdua memulai perjalanan ke kota yang tertutup atmosfer beracun. Untungnya, mereka berhasil menemukan bahan bakar yang mereka gunakan untuk mengisi ulang tangki helium mereka. Keesokan harinya, Micha mempersiapkan balon untuk berangkat ke lokasi peluncuran. Tetapi Sam ngotot mau ke museum seni dulu. Dia awalnya ragu, tapi akhirnya menyerah dan minta supaya dia kembali dalam waktu 1 jam. Sayangnya, setelah beberapa menit, Micha tiba-tiba sadar kalau dia sama sekali nggak mau meninggalkan bumi. Ini bikin Micha panik, dan dia langsung nyusul Sam bawa tabung oksigen ekstra. Micha buru-buru ke museum dan nemuin Sam lagi nikmatin lukisan klasik. Dia meyakinkan Sam bahwa dia udah berusaha semaksimal mungkin dan ayahnya pasti bangga sama dia. Dia kemudian minta Sam untuk ikut, tapi Sam mendesaknya untuk pergi sendiri. Saat itu alarm Sam mulai berbunyi, menandakan bahwa pasokan oksigennya habis. Micha buru-buru memberinya tabung cadangan, tapi alih-alih menggantinya, Sam justru melepas masker oksigennya. Saat Sam menghirup udara beracun, layar menjadi gelap. Film kemudian melompat ke masa depan,
Dan kita tahu bahwa Micha melakukan perjalanan sendirian di pesawat luar angkasa. Sementara itu, Sam berhasil bertahan dan memutuskan untuk tetap tinggal, seperti ratu baru di koloni. Lingkungan yang berubah itu tidak lagi beracun baginya. Film berakhir saat dia berdiri di sana.